Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hardianawati, Kepala Pusat Pengkajian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara, sebagai peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional 2 Angkatan 11 pada BPSDM Provinsi Jawa Barat dengan nomor urut daftar hadir 06. Berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Badan Kepegawaian Negara memiliki fungsi, salah satunya adalah pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka pada pasal 446 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja, Pusat Pengkajian Manajemen ASN bertugas salah satunya adalah melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang manajemen ASN sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan manajemen ASN. Kondisi yang terjadi pada saat ini pada unit PPM ASN yang pertama, topik-topik kajian tidak didasarkan pada isu-isu strategis di bidang manajemen ASN. Kedua, terbatasnya jumlah kajian yang dihasilkan oleh PPM ASN. Ketiga, rekomendasi yang dihasilkan tidak menjawab permasalahan-permasalahan manajemen ASN. Dari kondisi yang diharapkan, pertama, topik-topik kajian berdasarkan pada isu-isu strategis yang terkini di bidang manajemen ASN. Kedua, jumlah kajian yang dihasilkan oleh Pusat Pengkajian Manajemen ASN yang optimal memenuhi kebutuhan. Ketiga, rekomendasi yang dihasilkan tepat menjawab permasalahan manajemen ASN berdasarkan konseptual framework yang jelas, data yang valid, analisa yang tajam. Dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terdapat kesenjangan. Kesenjangan ini yang harus diatasi dengan sebuah strategi dalam mengelola kajian, yaitu memperoleh kajian dalam jumlah yang optimal dari peneliti di unit PPM ASN maupun dari PNS di instansi pemerintah lain yang topiknya sesuai dengan isu-isu strategis yang kemudian diolah menjadi bahan untuk rekomendasi terhadap pimpinan di BKN ataupun menjadi referensi bagi pimpinan instansi lain, sehingga pimpinan memiliki alternatif tindakan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. Dengan strategi pengelolaan kajian untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik bidang manajemen ASN di Badan Kepegawaian Negara dengan melalui sistem kajian manajemen ASN atau SISKA manajemen ASN. Sebagai project leader pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan mentor Wakil Kepala BKN Bapak Supranawa Yusuf dan Coach Bapak Haji Arif Santosa, saya merancang proyek perubahan dengan judul Proyek Perubahan Strategi Pengelolaan Kajian untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Bidang Manajemen ASN di Badan Kepegawaian Negara melalui Sistem Kajian Manajemen ASN atau SISKA MASN. Dan kemudian dengan didukung oleh tim agile dan stakeholder, kami melaksanakan proyek perubahan dengan inovasi membangun sistem kajian manajemen ASN yang memberi kesempatan ASN di lingkungan BKN atau di instansi pemerintah lain untuk berperan serta dengan menyampaikan hasil kajian melalui SISKA MASN dalam bentuk soft file yang diharapkan menjadi bahan untuk meningkatkan kualitas hasil kajian sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan berupa alternatif tindakan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. Selain itu dapat pula dimanfaatkan sebagai referensi oleh para stakeholder. Inovasi yang dilaksanakan terbagi dalam 3 tahap. Pertama, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan dalam jangka pendek yang dicapai adalah tersedianya hasil kajian di bidang manajemen ASN baik dari unit PPM ASN maupun dari instansi lain dalam bentuk soft file. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan jangka pendek, yaitu pertama, penyusunan tim efektif proyek perubahan. Kedua, penyelenggaraan FGD. Ketiga, penyelenggaraan bimbingan teknis maupun seminar melalui virtual meeting dan web seminar. Keempat, pembahasan kajian hasil dari kajian para peneliti di PPM ASN. Kelima, pengelolaan kajian yang masuk. Keenam, penyusunan rancangan aplikasi
sistem kajian manajemen ASN. Ketujuh, pembangunan aplikasi Siska manajemen ASN. Manfaat dari sistem kajian manajemen ASN untuk BKN adalah memberikan rekomendasi kepada pimpinan dalam membuat kebijakan di bidang manajemen ASN. Kedua, meningkatkan kualitas kebijakan publik di bidang manajemen ASN. Ketiga, sebagai referensi atau acuan dalam pembuatan perencanaan strategis BKN. Sedangkan untuk PPM ASN, manfaatnya meliputi meningkatnya hasil kajian di bidang manajemen ASN. Kedua, memberikan rekomendasi untuk menjawab permasalahan yang ada di unit kerja lainnya di BKN. Ketiga, menyediakan sebuah aplikasi yang terintegrasi antara e-kajian, e-jurnal, sehingga dapat dimanfaatkan melalui knowledge mobilization. Manfaat selanjutnya untuk stakeholder atau sebagai PNS adalah menjadi wadah bagi para ASN di seluruh Indonesia untuk berkontribusi menulis dan dalam rangka memberikan rekomendasi terkait dengan permasalahan manajemen ASN melalui kajian. Kedua, untuk pembinaan karir bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional. Implementasi proyek perubahan ini didukung stakeholder promoter, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Negara, Wakil Kepala BKN, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Deputi Bidang Mutasi, Deputi Bidang Sinka, Deputi Bidang Wasdal. Semoga dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan dengan sistem kajian manajemen ASN atau Siska MASN dapat bermanfaat bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan, serta bermanfaat bagi para pimpinan instansi pemerintah lainnya, serta bagi para stakeholder. Demikian implementasi proyek perubahan saya. Semoga mendorong pengambilan keputusan berbasiskan riset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Litani Satyawati, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, memberikan dukungan sepenuhnya terhadap implementasi proyek perubahan strategi pengelolaan kajian dengan sistem kajian manajemen ASN. Karena melalui sistem ini, kami ASN di pemerintah Kota Semarang mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan karya tulis kami, karya ilmiah kami, naskah akademik, fotografi, dan juga videografi yang bermanfaat sebagai bahan kajian atau rekomendasi untuk menjawab permasalahan dan meningkatkan kualitas kebijakan publik di bidang manajemen ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara syukur kami sampaikan sangat bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap ide gagasan untuk dilakukannya bimbingan teknis dan webinar dalam rangka untuk mengoptimalkan kompetensi pegawai yang digagas yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Manajemen ASN. Semoga demikian lebih membuka cakrawala dan nuansa serta asa dari para pegawai di Indonesia. Sukses selalu Pusat Pengkajian Manajemen ASN. Terima kasih. Saya Ismail, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Magelang. Melalui testimoni, saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat mengapresiasi berbagai kegiatan webinar dan BIMTEK yang diselenggarakan oleh PPM ASN BKN yang bermanfaat untuk pengembangan kompetensi pejabat fungsional dan PNS pada umumnya, untuk memberikan kontribusi dalam bentuk karya tulis ilmiah, tinjauan, ulasan, naskah akademik, policy brief, dan lain-lain yang bermanfaat untuk menjadi bahan pembuatan rekomendasi kebijakan yang menjawab permasalahan manajemen ASN. Terima kasih.